Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di episode kali ini spesial sekali karena kebun saya akan disidak langsung oleh Kanjeng Mami alias ibu saya. Dan beliau akan berkebun, men-take over kebun saya kali ini. Kita akan menyaksikan bagaimana beliau berkebun, mulai dari aduk-aduk media tanam, memindahkan semaian-semaian, sampai juga dengan panen-panen dan mengolah hasil panennya tentu saja. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung aja ikuti videonya. Nah teman-teman, kali ini saya akan mulai dari membuat pupuk organik cair ya. Di sini saya punya molase, juga punya EM4. Lalu saya siapkan air cucian beras, ini yang sudah ditampung oleh ibu saya. Saya pakai 2 liter, tapi ini 1 liter dulu ya. Saya beri 20 ml molase dan 20 ml EM4. Kemudian kita aduk-aduk rata seperti ini sampai semuanya larut. Kemudian saya siapkan toples kerupuk seperti ini, bisa pakai wadah apa aja yang bertutup. Kemudian ini ada sampah dapur ya, sisa-sisa kulit wortel, juga kulit pisang, sisa-sisa kulit bawang dan semua pokoknya sampah dapur dari kita habis masak kayak gitu teman-teman. Kita potong, kemudian masukkan ke dalam toples yang sudah kita sediakan. Nah setelah itu masukkan larutan EM4 sama molase yang kita buat tadi. Kemudian aduk-aduk sebentar seperti ini hingga tercampur rata. Lalu akan saya tambahkan 1 liter lagi air cucian beras dan juga molase dan EM4 nya. Lalu diaduk-aduk seperti ini. Aduk-aduk biar semuanya rata. Makin kecil potongan sampahnya makin bagus ya. Kita tutup dan kita biarkan selama 3 minggu. Nah ini yang sudah jadi ya teman-teman. Ini sudah saya buat sekitar 2 atau 3 minggu gitu. Nah saya buatnya di botol air mineral kayak gitu. Kalau teman-teman lihat ini gelembung-gelembungnya masih ada teman-teman. Nah ini masih aktif, tapi sudah tidak sebanyak pada hari-hari awal ya teman-teman. Sekarang saya mau buat untuk menyiram tanaman ya. Ini saya siapkan 2 liter air. Saya masukkan ke dalam penyiram tanaman seperti ini. Kemudian ini tadi pupuk yang sudah saya buat sebelumnya. Saya kira-kira aja kira-kira 1 gelas ya, 300 ml mungkin ya. Terus diaduk-aduk. Lalu siap digunakan untuk menyiram tanaman. Ini saya gunakan untuk menyiram tanaman jeruk ya teman-teman. Seperti ini. Dan ini adalah tanaman kale yang di video kemarin sudah saya tunjukkan cara steknya. Kita lihat akarnya sudah mulai muncul ya. Tandanya tanaman ini sudah bisa untuk dipindah tanamkan ya. Karena juga udah kelihatan segar dan lebih besar daripada saat kita stek kemarin. Nah ini adalah media tanamnya. Media tanam ini adalah media tanam bekas teman-teman, yang saya beri larutan EM4 dan juga larutan molase. Lalu saya peram atau saya diamkan selama 2 minggu atau lebih. Nah ini udah bisa digunakan kembali untuk menanam. Ini kita lepaskan dari potnya. Kita lihat akarnya. Ya terlihat itu ya akarnya. Kita pindah ke pot yang lebih besar agar tumbuh lebih baik pastinya, tidak kekurangan air dan juga tidak kekurangan nutrisi. Nah seperti ini. Lumayan ya teman-teman, hanya dari 1 indukan kale saja menghasilkan banyak anakan dan menghasilkan banyak tanaman baru. Lalu ini adalah benih-benih yang sudah kita tanam di video sebelumnya juga, yang udah siap untuk dipindah tanamkan karena saya tanamnya keruyukan seperti ini.
Pada tanya gimana cara memisahkannya, gampang banget sebenarnya teman-teman. Ini ada macam-macam sawi ya, pakcoy, sawi, dan gengnya. Pertama kita siapkan dulu tanahnya. Dari tanah yang tadi kita pakai untuk memindahkan kel. Nah, ini saya dibantu oleh ibu saya pastinya. Halo. Beliau senang sekali berkebun, sama seperti saya pastinya. Kemudian kita buka dari potnya dan kita ambil perlahan-lahan seperti ini bibitnya ya teman-teman. Setelah itu kita lubangin tanahnya, kemudian kita masukkan semua akarnya harus terkubur dan kita tegakkan tanamannya seperti ini. Nah, siap deh, tinggal kita siram. Dan ini adalah tanaman-tanaman yang sudah saya pecah semuanya. Ada kemangi, ada aneka sawi, ada macam-macam, ada caisim, ada juga basil. Pokoknya beraneka macam. Nah, ini akan saya siram dengan menggunakan Vitani B1. B1 gunanya untuk mengurangi stres pada saat pindah tanam ya teman-teman. Ini saya pakai irigasi semprot agar lebih merata ke semua tanaman, karena selain untuk mengatasi stres juga untuk menguatkan tanaman. Nah, ini juga saya tutupi dengan pot kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, terutama ketika panas terik dan ketika hujan. Jadi tanamannya tidak rebah, tidak layu, juga untuk menghindari serangan dari hewan-hewan kecil seperti siput. Memang kalau masih bayi dan masih baru pindah tanam kayak gini rentan sekali. Dan ketika pagi atau sore cuaca cerah bisa kita buka. Nah, di bagian sini ada aneka tanaman yang menjuntai. Ini adalah tanaman hias, sirih gading, ada Scindapsus, ada juga Philodendron. Nah, tanaman-tanaman menjuntai kayak gini memang kesukaan banget ibu saya. Dan ini juga beliau yang menanam, dulu dari yang belum menjuntai sama sekali sampai sekarang udah menjuntai sampai ke lantai. Dan tentu saja ketika beliau datang ke sini rasanya gatel banget, pengen chop-chop atau potong-potong membuat kreasi dari tanaman-tanaman ini. Karena kalau terlalu panjang teman-teman, ini juga tidak bagus ya. Karena sebenarnya tanaman-tanaman seperti ini lebih baik kalau dirambatkan, nanti daunnya akan lebar-lebar gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah bekas tanaman begonia yang udah mati ya potnya, kemudian diberi tanah baru. Ini tanah subur yang dicampur dengan sekam, campur-campur aja di atasnya. Kemudian potong batang dari sirih gading, jadi satu daun dan satu akar. Pastikan punya akar ya, jangan punya daun aja. Nah, seperti ini, satu akar dan satu daun. Langsung aja ditancepin seperti ini. Nah, ini ada tanaman keong-keong gitu ya, saya lupa, sirih marble atau sirih keong gitu. Terus ada Philo Brazil, ada juga sirih gading kuning neon maksud saya. Nah, ini sama ibu saya mau dibentuk biar kayak bunga, kayak katanya kayak bunga mawar gitu. Nah, menurut beliau lebih bagus lagi kalau potnya kecil aja gitu, sekitar diameter 15 gitu ya, dan digantung, nanti akan jadi lucu banget kayak gini. Tara, sudah selesai di dia untuk menghias rumah kita. Cantik sekali. Nah, selanjutnya saatnya kita panen-panen, karena kebetulan banget ini ada pepaya Jepang atau caya yang sudah gondrong ya. Seperti yang teman-teman tahu, ini tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa batang aja. Tapi tanaman caya adalah tanaman yang sangat bisa diandalkan teman-teman. Jadi gampang banget untuk tumbuh kembali setelah dipanen. Wajib banget untuk punya menurut saya ya, karena sumber makanan yang bergizi dan mudah perawatannya. Ini dia daun caya. Kita cari yang agak muda-muda aja ya teman-teman, karena yang agak tua itu agak alot. Jadi kalau dimasak membutuhkan waktu yang lebih lama.
Segini aja cukup, alhamdulillah. Terus juga daun salam kebetulan ada, walaupun tidak besar pohonnya, tapi daun salam itu cepat sekali mengeluarkan daun sehingga selalu ada stok. Nah, ini daun cayanya dicuci di air yang mengalir, lalu kita tiriskan seperti ini. Pastikan cucinya bersih. Kemudian kita rebus di air yang mendidih, kira-kira 15 menit merebusnya ya teman-teman, sampai empuk, karena memang agak keras, agak alot. Nah, sembari kita merebus, kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada lengkuas, ada bawang merah, ada cabai juga, ada bawang putih juga. Nah, ini cabai beku teman-teman, hasil panenan kebun yang saya bekukan. Atau kalau saya beli di pasar juga saya bekukan biar lebih awet. Nah, semuanya kita ulek, tapi cabenya kita rajang aja seperti ini biar kelihatan dia nggak terlalu pedes-pedes banget. Lengkuasnya kita geprek, dan ini udah empuk teman-teman daun cayanya. Kita akan mulai memasak, menumis. Kita tumis hingga aromanya wangi, layu. Kemudian masukkan cabai dan juga daun salam. Terus ini ada udang. Kita tumis hingga udangnya layu. Kemudian ini daun pepaya Jepangnya dicuci dan kita iris-iris agar lebih mudah untuk dimakan ya. Langsung kita masukkan dan kita aduk-aduk hingga merata. Tadi sudah ada garam, tinggal ditambahin kaldu dan juga kecap. Aduk-aduk kembali lalu tutup biar meresap. Nah, ini kita coba. Enak sekali rasanya. Dan approve by akungnya anak-anak. Mantap katanya. Tentu saja mantap. Lalu kita sajikan dan siap untuk dihidangkan. Tara, sudah jadi. Gampang kan? Cobain ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman cerita berkebun kali ini bersama dengan ibu saya. Semoga apa yang kami sajikan kali ini bermanfaat, bikin semangat untuk berkebun di rumah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.